perekaman, tolong di accept aja dulu ya, ini biar nanti bisa direkam. Baru separuh ya, 30 orang, saya tunggu dulu supaya satu kelasnya bisa gabung. Nanti yang koneksinya kuat jaringannya tolong diaktifkan videonya. Sudah 31 orang. Ini sudah mewakili kedua kelas 19A, ada berapa orang di sini? Coba diklik, ada tombol raise hand di situ atau angkat tangan, silakan diklik. Yang kelas 19A siapa saja? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 19A. Ya, boleh diturunkan lagi. Silakan tekan tombol turunkan tangan. Oke, selebihnya 19B ya. Oke, ya. 30 orang. Oke, nggak apa-apa. Ini perwakilan saja kalau gitu bagi yang kuat. Tapi saya berharap semuanya menyimak ya. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman dalam membuat atau penyusunan laporan praktikumnya nanti. Ya, terima kasih yang sudah resign. Bisa diturunkan lagi. Klik tombol turunkan tangan. Oke, terima kasih. Ini saya rekam ya. Jadi nanti bagi yang ketinggalan bisa menyimak nanti info, maksud saya info yang akan saya sampaikan terkait laporan praktikumnya ini melalui channel YouTube saya, nanti akan saya share nanti. Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya ya. Gimana kabarnya nih? Pada sehat semuanya ya? Sehat, ya, Pak. Oke, baik. Oke, ini mohon maaf ya karena baju saya tidak formal karena udah di luar jam kuliah ya, jadi nggak apa-apa. Baik saudara, saya akan menjelaskan terkait
atau saya lebih tepatnya menegaskan kembali terkait laporan praktikum yang penyusunan laporan praktikum yang akan saudara susun. Ini saya gabung kedua kelas yang kuliah dengan saya, antara SPH dengan mikrobiologi. Yang saya samakan ini adalah bagaimana teknis penyusunan laporan praktikumnya. Tetapi untuk materinya udah jelas berbeda ya. Saya nggak tahu nanti dengan Bu Hindras untuk yang SPH atau dengan Bu Meli yang kuliah mikrobiologi nanti ya. Ini masing-masingnya kan sama-sama kelas 2019 ya, dengan Bu Indras dengan Bu Meli. Nanti terkait praktikumnya dengan beliau saya nggak tahu. Cuma saya ambil inisiatif saja sendiri karena waktu kita hanya setengah semester lagi untuk perkuliahannya. Seharusnya ini sudah disampaikan jauh-jauh hari, tapi karena terutama kelas mikrobiologi ya, kemarin saya sudah sampaikan, silakan dicari waktu luangnya 1 hari untuk mempelajari terkait perkuliahan mengenai praktikumnya, materi praktikumnya ya. Kalau untuk SPH itu tidak mungkin saya lakukan dengan cara hanya sekedar share video ataupun dengan cara yang lain gitu ya, karena menurut saya untuk perkuliahan SPH ini bisa saudara lakukan secara mandiri di rumah, tetapi ada batasannya. Nah, batasannya adalah sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Saya sampaikan dulu untuk yang SPH ya, untuk yang mikrobiologi nanti akan saya jelaskan juga langsung nanti. Terkait laporan praktikumnya, yang paling penting bagi saya format laporannya silakan diikuti apa yang sudah saya tuliskan di grup WA. Ini mohon maaf nanti seandainya cuacanya makin buruk nih di sini, mungkin saya close aja untuk meeting di Google Meet ini ya, karena tidak boleh pada saat hujan itu menggunakan earphone atau headphone, takutnya nanti akan berdampak pada pendengaran kita nanti. Jadi saya percepat saja. Nah, untuk yang SPH, poin pentingnya adalah yang pertama adalah terkait masalah pencarian bahan praktikumnya. Tadi sudah saya arahkan ya. Jadi masing-masingnya sudah mewakili 5 kelas-kelas utama dari vertebrata, mulai dari ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Mungkin untuk yang kelas yang mikrobiologi dengan saya, yang SPH ini saya nggak tahu nanti teknis praktikumnya seperti apa, tapi tidak usah diikuti dulu. Cukup yang apa yang kuliah dengan saya dulu. Terkait bahannya, untuk ikan, itu boleh dipilih salah satunya ya, ikan mas, ikan gurami, ataupun ikan nila. Kenapa saya pilih yang itu? Karena menurut saya itu yang paling mudah pengamatannya, dan untuk dasar-dasar teori terkait jenis ikan ini, itu sudah banyak disampaikan di internet. Kalau saya suruh saudara cari ikan saja tanpa saya arahkan spesiesnya apa, itu nanti akan menyulitkan saudara juga nanti dalam menjelaskan di bagian pembahasannya nanti. Nah, jadi pilih satu ya. Kalau ikan, cara membunuhnya itu gampang, nggak perlu lah saya jelaskan. Yang cewek-cewek yang biasa ke dapur itu udah tahu caranya ya. Nah, untuk kata ataupun kodok, beda nih kata dengan kodok ya. Kalau yang rana esculenta itu kata hijau, beda ya. Kalau bufo atau kodok itu yang coklat-coklat gitu warnanya. Nah, jadi kalau mencari kata ataupun kodok itu carinya pas malam hari, jangan siang-siang bolong. Karena dia sifatnya nokturnal ya. Ini perlu saya sampaikan juga nih. Tidak ada pula cari kata atau kodok siang-siang, nggak bakalan ketemu nanti. Ataupun kalaupun ketemu itu udah tersesat mungkin itu kata atau kodoknya. Nah, untuk yang reptil, saya menginisiasi atau saya mengambil inisiatif spesies yang diambil cukup cicak di rumah aja. Ada yang tahu cara nangkap cicak di rumah tuh kayak mana? Cicak di dinding tuh kayak mana cara nangkapnya? Nah, harus tahu ini ya. Atau ada yang mau inisiatif, oh Pak, saya mau cari ular Pak. Oh silakan, saya nggak memaksakan ya. Ada yang mau, itu sangat bagus malahan.
ada variasi, boleh. Saya nggak mewajibkan itu. Cuma untuk yang kelas reptil saya hanya mewajibkan salah satu spesies saja, itu cicak. Usahakan cicak yang diambil itu atau yang ditangkap itu cicak yang berukuran besar, bukan tokek ya. Nah, nanti cari pula tokek nanti. Nah, beda nanti itu caranya. Jadi cukup cicak saja yang dicari. Yang agak besar. Jadi nanti saat pengamatan sistem organ pencernaan, respirasi, ataupun nanti melihat sistem sirkulasinya pada jantung ya, itu mudah nanti pengamatannya kalau dia berukuran besar. Jangan yang masih kecil-kecil, yang anak-anakannya itu nggak bakalan kelihatan nanti, percayalah, ukurannya nggak besar. Itu alternatif, itu yang wajib ya cicak. Kalau mau yang lain, yang reptil yang lain, misalnya saudara sanggup mau mencari biawak misalnya, yang berani menangkap biawak, boleh, silakan. Sangat bagus malahan. Kenapa sangat bagus? Karena pengamatan untuk sistem organ dalamnya itu sangat mudah pengamatannya, karena terlihat dengan jelas, tidak perlu menggunakan loop. Tapi kalau untuk cicak, itu tolong yang mencari nanti usahakan menggunakan loop untuk mengamatinya ya. Nah, terus ayam gampang lah ya. Kalau ayam tolong disembelih, kan bisa kalian makan nanti itu di rumah nanti buat makan. Nah, jangan asal dipukul aja ya, karena dia ada tekniknya juga itu untuk membunuh hewan-hewan tertentu. Kalau seperti katak, itu caranya udah saya jelaskan juga di chat itu. Bisa dengan membiusnya dengan kalian ambil botol, masukin kapas ataupun tisu, kapas lah yang lebih bagus, kapas. Lalu kalau kalian cari alkohol 70 atau 90% yang lebih bagus, lalu kalian guncang-guncang isi botol itu, lalu kalian masukin kataknya ke dalam. Nah, insya Allah nanti dia akan terbius dengan sendirinya. Itu boleh, cara yang seperti itu. Jangan langsung dibedah saat dia hidup ya, itu kita menyiksa hewan namanya, itu nggak boleh. Atau ada caranya dengan istilahnya dislokasi. Kalian kalau sering nonton film-film laga tuh ada orang mata-matahin leher gitu ya, nah, itu dislokasi namanya. Kalau katak itu di dislokasinya, misalnya nih kepalanya nih, kalian pegang sekuat-kuatnya, lalu kalian tarik ke arah berlawanan. Nah, gitu cara dislokasinya. Tapi harus dipegang ya, di dislokasi. Gitu cara membunuh katak itu. Kalau susah untuk mencari alkohol 70 atau 90%-nya nanti. Sedikit aja alkoholnya ya. Jadi cari botol dulu, masukin kapas, baru masukin alkohol. Jangan kataknya duluan yang dimasukin. Itu balik nanti. Ya, kayak gitu caranya untuk membunuh cicaknya. Cicak juga bisa seperti itu ya. Cicak dan katak. Gitu juga untuk tikus atau mencit. Beda loh tikus dengan mencit. Jangan dikira sama ya. Kalau tikus itu misalnya kalian ketemu di got-got misalnya, atau di selokan-selokan, nah itu silakan kalian tangkap, boleh. Atau mencit, kalau mencit ini yang warna putih, tapi biasanya tuh dicarinya tuh ke mana ya? Kalau di sini saya nggak tahu nih, di mana tempat peternakan mencit di sini, saya nggak tahu. Mungkin yang asli dari Tanjung Pinang di sini bisa share ke saya di mana orang menjual mencit. Tapi saran saya supaya kalian hemat dana, mending cari tikus aja. Kalian tangkaplah 1 ekor ya. Kan masih panjang waktunya nih sampai bulan Juli ya. Saya udah sampaikan 2 bulan jauh-jauh hari ini. Jadi nggak ada alasannya untuk tidak bisa mencari atau tidak bisa menyusun laporan praktikum ini. Nah, itu cara membunuhnya, itu yang saya tekankan dulu. Bagaimana cara untuk melakukan praktikumnya di rumah masing-masing. Tapi untuk 5 bahan ini, tadi saya katakan, silakan inisiatif dari satu kelas itu untuk mencari, misalnya yang mencari ikan si A, yang mencari katak si B, gitu ya. 5 orang saja, cukup 5 orang saja. Nanti yang 5 orang itu tolong foto mulai dari proses awal dibuat video ya, dibuat video dulu ya. Gimana cara menangkapnya pertama. Kemudian bagaimana cara apalagi tadi? Cara pengamatan nanti ya. Kemudian bagaimana teknik kalian membedah. Nah, teknik membedah ini
Kalau membedah ikan itu udah sama lah kayak membedah untuk ikan masak gitu ya. Mulai dari perutnya kalian bedah dulu. Kemudian kalau untuk kata, kalau bisa, kalau misalnya saudara punya papan, papan bedah nggak mungkin pula saya suruh kalian cari ya. Kalau mau berkorban misalnya papan masaknya itu yang buat motong-motong sayur atau bawang itu, kalian pakai boleh juga, nanti cuci lah ya. Terus nanti setelah dibius ya, setelah bios nanti kalian bentangin lah. Bentangkan, kemudian kalian tusuk masing-masing kakinya itu dengan pentul. Nah, dengan jarum pentul. Itu kalau bisa. Tapi seandainya dia itu kalau dia udah nggak bergerak lagi ya, nanti tujuannya kalau kalian bedah tapi tidak kalian tusuk, nanti takutnya dia bergerak loh. Udah sekian lama kalian mengamati ternyata dia hidup. Kan ini ceritanya kita kan bios nih. Kecuali kalian udah dislokasi, udah mati dia, itu nggak apa-apa. Tidak perlu pakai jarum pentul, itu nggak masalah. Nah, itu supaya tidak dia bergerak. Untuk cicak juga seperti itu ya. Kemudian setelah amati, sistem integumennya yang pertama. Untuk ikan, kalian amati, ambil satu atau beberapa bagian sisi ikan yang kalian amati itu, kemudian lihat tipe sisiknya, apakah sikloid, plakoid, atau stenoid. Nah, silakan diamati ya. Kemudian tipe ekornya bagaimana, kemudian tipe siripnya seperti apa. Nah, itu diamati untuk sistem integumen ikan. Kemudian kalau sistem integumen kata, ya kalian amati kulit saja. Atau mungkin ada kukunya misalnya. Kalian ketemu kuku di bagian jari kakinya, boleh. Amatilah. Foto dengan jelas, dengan fokus yang tajam. Kemudian itu jadikan di dalam lampiran. Di lampiran ya, bukan di hasil pengamatan. Hasil pengamatan tetap kalian gambar dengan pensil. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Nanti hasil pengamatannya foto itu yang kalian tempel, enggak, itu salah. Tetap di gambar. Nah. Kemudian untuk cicak seperti itu juga ya, sistem integumennya apakah dia berupa sisik atau mungkin dengan kulit. Nah, silakan diamati nanti. Itu ada yang mau mengamati, ada yang dapat ular misalnya, nah, amatilah itu sisik. Apakah sisik atau kulit ular yang diamati? Nah, silakan dilihat. Itu kalau mau ya. Kemudian kalau ayam itu gampang, cabut saja satu bulu di bagian sayapnya yang paling besar atau di bagian ekornya juga boleh. Lalu amati struktur bulu. Silakan baca teorinya di buku teks Hildebrand itu yang saya berikan di sana ada itu. Kemudian kalau bisa ayamnya itu yang pakai taji, berarti itu yang jantan tuh biasanya tuh. Taji ayam tahu kan? Nah, silakan dicari itu. Kemudian untuk mencit, semua hewan yang saya arahkan itu, usahakan cari yang jantan dan betinanya. Ya, cari jantan yang betinanya. Kalaupun tidak dapat nggak masalah. Itu supaya apa? Nanti pada saat pembahasan sistem urogenital, pada saat pembahasan sistem reproduksinya, kalian bisa tahu, oh ini ternyata beda ikan mas jantan dengan betina, oh ini bedanya gitu dari segi struktur morfologi luarnya misalnya. Saya kalian amati. Oh kalau kata jantan dengan kata betina bedanya apa? Nah, nanti bisa terlihat di sana. Jadi jangan betul-betul satu ekor tok yang dicari ya. Usahakan kalau nggak tahu tanya, misalnya kalau ikan misalnya kalian nggak tahu beda ikan jantan dengan betina, kalian tanya sama orang yang jualan bisa juga. Atau kalian lihat perbedaan dari morfologinya juga bisa. Biasanya yang berukuran besar itu adalah yang betina. Ya. Kalian lihat juga dari struktur morfologinya, apakah dari bagian abdomennya. Itu salah satu tanda untuk membedakannya ya. Itu sangat bagus untuk kalian cari. Kemudian untuk tikus atau mencit, ya, pengamatan sistem integumennya juga sama. Nah, nanti setelah pengamatan sistem integumen, baru kalian bedah. Jangan terbalik ya. Udah kalian bedah dulu, baru amati sistem integumennya. Jangan kayak gitu. Amati dulu cepat sistem integumennya. Kalau bisa kalian foto, segera foto, kemudian amati, jelaskan nanti di pembahasan. Oh, seperti ini struktur kulit kata begini, nanti penjelasannya di pembahasan.
Seperti itu ya. Nah, kemudian yang lelenya sudah jelas rasanya di dalam chat yang saya sampaikan di grup WA. Nah, kemudian terkait video untuk proses praktikumnya untuk yang SPH dulu. Karena untuk SPH mulai ya dari penangkapannya, atau kalian kalau bisa jangan dibeli lah, ya jangan dibeli. Saya nggak mau kalian mengeluarkan duit pula untuk melakukan praktikum ini. Kalaupun terpaksa kalian mau beli, patungan lah, pandai-pandai kalian lah ya. Jangan membebankan ke satu atau beberapa orang saja. Ingat tuh ya, saya tegaskan di video ini, di dalam rekaman ini, saya tidak akan membebankan saudara dalam melakukan praktikum, terutama dalam mencari bahan. Kalau bisa kalian cari. Selagi tidak jalannya untuk membeli, kalian cari dulu sampai dapat. Nah, itu dulu. Tapi kalau ayam mungkin terpaksa kalian beli itu ya. Terpaksa kalian beli itu. 1 atau 2 ekor. Nah, itu tidak mungkin pula saya tuh suruh kalian tangkap ayam tetangganya, nanti batal pula puasa orang gara-gara kalian maling ayam ya. Nah, jangan kayak gitu ya. Itu kalau ayam beli nggak apa-apa itu. Nanti kalian bisa makan buat buka puasa ataupun sahur nanti di rumah. Nah, atau ada yang mau buat bakar-bakar ayam juga boleh, silahkan. Itu kalau bisa ya. Kembali lagi ke videonya. Gimana cara penangkapannya, pengamatannya, kemudian pembiusannya, lalu pembedahan, bagaimana cara membedahnya, lalu pengamatan video pengamatan sistem organ yang lain. Nah, cara membedahnya itu tolong diperhatikan, tidak asal membedah. Misalnya ini, katakan ini badan kata misalnya, ini kepalanya, ini bagian ekornya. Cara membedahnya itu dia ada beberapa cara. Ada yang seperti ini, kalian bedah secara vertikal dari pangkal leher sampai ke bagian kloaka, ya. Lalu kalian bedah juga nanti di bagian lehernya secara horizontal. Di sini juga di bagian bawahnya. Jadi seperti letter apa tuh ya? Double T gitu ya, cara membedahnya itu. Jadi nanti kalian tidak susah-susah nanti untuk menguliti bagian abdomennya. Itu berlaku untuk semua ya, baik itu kata, kecuali ikan, kata, cicak, dan mencit. Kalau ayam, nah itu bisa lebih gampang ya, karena dia ukurannya sangat besar, gitu ya. Lebih mudah. Kalau yang membedah yang besar-besar itu sangat mudah dibandingkan yang kecil-kecil. Nah, kalau kalian mendapatkan hanya cicak, kalau untuk cicak cukup kalian pakai pisau silet yang tajam ya, bukan yang tumpul pula. Kalau pisau yang terlalu besar nanti takutnya badannya jadi koyak nanti. Kalau koyak, kalian pula yang susah nanti mengamati sistem organnya ya. Nah, boleh dengan pisau silet atau dengan cutter yang tajam bisa. Itu cara membedahnya. Itu yang perlu saya tekankan dulu terkait cara membedahnya. Kemudian video ini kalian betul-betul merekam lah ya. Ya, tolong ambil syutingnya yang bagus, cara mengambil gambarnya pada saat merekam video itu, karena ini nanti bisa juga nanti sebagai penilaian akreditasi prodi kita nanti, ya. Oh, ini ternyata praktikum yang dilakukan selama masa pandemik oleh mahasiswa pendidikan biologi umrah. Nah, kalian juga nanti yang dapat kredit, ya. Silakan nanti dibuat dengan sebagus mungkin. Siapa yang di sini yang pandai merekam video di rumahnya? Kalian kompilasi lah nanti, ya. Itu untuk yang SPH. Nah, untuk yang mikro, untuk yang mata kuliah mikrobiologi, ini setelah saya diskusikan juga dengan Bu Mili, ternyata memang sebaiknya untuk praktikum mikrobiologi ini ada 6 materi ya. Saya lihat kemarin tuh identifikasi alat-alat laboratorium di lab mikrobiologi, di lab mikrobiologi. Nanti ada cawan Petri, ada lampu Bunsen, ada jarum inokulasi, macam-macam ya. Kalian carilah itu nanti untuk materi yang pertama. Cari videonya. Kemudian kalian gambar masing-masing alat itu beserta dengan fungsinya. Kemudian teknik-teknik sterilisasi. Kalian carilah nanti video terkait bagaimana cara
eh, sterilisasi. Sterilisasi ini yang dilakukan adalah sterilisasi di laboratorium ya. Kita fokusnya ke laboratorium karena sterilisasi itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di ruangan yang vakum, artinya yang memang betul-betul terbebas dari kontaminasi mikroba, ya. Tapi yang saya fokuskan sini teknik gimana caranya melakukan sterilisasi itu di laboratorium. Kalian carilah videonya. Kemudian bagaimana cara membuat media kultur. Terserah media kulturnya apa, kan kalian sudah belajar ya, apakah mediumnya medium selektif, medium diferensial, kan ada itu teorinya, sudah kita pelajari pada pertemuan keberapa itu. Gimana cara membuatnya? Kalau untuk yang materi ketiga ini biasanya videonya pasti akan mengarah kepada bagaimana bahan-bahan apa saja yang diperlukan, lalu bagaimana cara membuatnya. Misalnya masukkan agarosa sekian gram, timbang dulu, campurkan ke dalam lambu Erlenmeyer, lalu kocok, masukkan ke cawan Petri. Ada seperti itulah pokoknya caranya ya, secara garis besar. Cara membuat media kulturnya. Fokus kepada cara membuat media kulturnya. Kemudian bagaimana cara menginokulasi bakteri. Inokulasi bakteri itu misalnya kita punya biakan bakteri di dalam sebuah tabung uji. Misalnya nih ya, ada sebuah tabung uji, misalnya kita punya biakan Escherichia coli. Kalian mau membiakkan bakteri ini ke dalam medium kultur tadi. Bagaimana caranya? Nah, itu yang harus dicari videonya. Dan tolong diamati baik-baik cara orang melakukan inokulasi bakteri itu. Kemudian bagaimana teknik-teknik isolasi bakteri. Isolasi bakteri ini maksudnya kita memisahkan bakteri ini dari lingkungan aslinya. Contoh, misalnya kalian dekat-dekat tempat pembuangan sampah, itu kan bau itu kan. Bau yang dihasilkan itu sebenarnya adalah hasil metabolisme yang dikeluarkan oleh bakteri-bakteri tertentu gitu ya. Bagaimana caranya? Misalnya kalian punya cawan Petri yang sudah berisi medium tentunya ya. Biasanya ini mediumnya medium selektif aja biasanya itu. Atau medium diferensial. Nanti dibuka medium itu, cawan Petri tadi itu, kemudian kalian kipaskan. Ada itu caranya. Cara mengipaskan atau cara isolasi bakteri. Lalu kalian tutup lagi, nah, baru bawa ke lab. Itu tergantung bakteri ya, karena teknik-teknik isolasi bakteri itu dia beda-beda tergantung bakteri mana yang mau diisolasi. Kalau bakterinya yang sifatnya aerial, artinya bakteri yang bisa kita dapatkan di udara, itu beda teknik isolasinya dengan bakteri yang ditemukan pada permukaan kulit misalnya. Itu ada juga tekniknya. Silakan kalian cari ya videonya nih bagi yang kuliah mikrobiologi. Kemudian teknik pewarnaan sel bakteri, ini terkait pewarnaan gram. Bagaimana caranya ya? Saya fokusnya kepada teknik pewarnaan gram karena biasanya di sekolah itu materi yang sering diajarkan di sekolah adalah pewarnaan gram, gitu ya. Walaupun tidak SMA tidak begitu kali dalam teknik pewarnaan gram, tetapi bagaimana kita tahu bahwasanya ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif itu bagaimana caranya? Itu dilakukan dengan salah satu teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan gram. Gram itu nama orang ya, nama yang penemu teknik pewarnaannya ya, bukan satuan berat. Tuh, silakan dicari bagaimana cara teknik pewarnaan sel bakteri. Dia macam-macam tuh, tidak hanya pewarnaan gram. Bisa kalian baca lagi nanti atau kalian lihat di videonya. Kemudian teknik uji daya antimikroba. Nah, kalian carilah nanti beberapa jenis tes atau beberapa jenis uji dalam bagaimana caranya zat ini bisa menghasilkan antimikroba. Ada itu cara-caranya. Bisa kalian cari di videonya ya. Jadi kalau untuk mikrobiologi sangat sederhana, tidak mencari bahan seperti yang SPH ini. Cukup mengamati di video. Ingat, mengamati, bukan sekedar menonton saja. Misalnya videonya ada 10 menit, ya kalian amati detailnya per detik, per menit itu bagaimana tekniknya. Karena ini perlu bagi saudara sebagai seorang calon guru
ataupun mana tahu nanti di antara kalian ada yang mau jadi peneliti. Dari keenam materi ini, itu semuanya adalah materi-materi dasar seorang peneliti di labor mikrobiologi. Nah, itu harus dikuasai ya, walaupun sebenarnya saya yakin mungkin tidak 100% saudara akan menguasai ini, tetapi setidaknya saudara tahu dan pernah melihat caranya. Oh, seperti ini cara mewarnai bakteri itu. Oh, seperti ini cara membuat medium kultur. Apalagi medium kultur ya, itu udah barang wajib bagi seorang peneliti yang meneliti mikrobiologi tentunya ya. Itu barang wajib bagi mereka bisa membuat medium kultur itu. Nggak boleh tidak bisa membuat medium kultur. Nah, itu yang paling wajib itu di antara semuanya wajib sih. Wajib kita pelajari dan kita ketahui bagaimana cara-caranya. Nah, kira-kira itu terkait materi yang akan saudara buat dalam pembahasan dalam laporan praktikumnya. Kemudian untuk laporan praktikumnya cukup dibuat satu saja, digabung aja semua materinya itu per individu. Tolong diingat ya, per individu. Ini jangan kejadian lagi nih dengan saya semester kemarin. Saya bilang katanya laporannya, datanya sama Pak, saya kira laporannya sama juga. Nggak boleh. Yang boleh sama itu adalah hasil pengamatan. Sorry, bukan hasil pengamatan. Gambar, foto yang diamati untuk yang SPH ya. Foto pengamatan hewan-hewan yang sudah diamati dari yang 5 spesies tadi, kalau untuk yang SPH. Kalau untuk mikro yang sama adalah videonya saja. Boleh kalian samakan saja untuk satu kelas itu supaya gampang. Tapi tentu pembahasannya ataupun keseluruhan dari isi laporan tentu saja berbeda ya. Nggak boleh sama. Ini kalau ada yang sama saya gagalkan aja kedua-duanya nih nanti. Ya. Saya harap tidak ada yang seperti ini lagi kejadiannya. Makanya saya perlu jelaskan ini supaya nggak ada lagi kejadian yang kemarin. Tuh. Nggak usah lah saya sebutkan siapa orangnya. Kira-kira itu ya untuk praktikum. Untuk laporan praktikumnya. Formatnya silakan ikuti yang sudah saya share di dalam grup WA masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Di sini kesempatannya nih. Pak, tadi maksudnya foto hewannya nggak boleh sama itu gimana Pak? Gimana? Tadi Bapak bilang apa tuh foto hewannya nggak boleh sama di hasil pengamatan ya, bagian lampiran tadi Pak. Nah, kan nggak nyimak. Maksud saya gini, yang itu boleh sama ya. Kalau foto kan hewannya kan cuma satu per kelas aja kan, maksudnya 5 per kelas aja kan. Tentu data dari foto-foto yang diambil sama teman-teman itu udah pasti sama. Fotonya yang boleh sama, tapi hasil pengamatannya tentu kalian gambar sendiri. Ini ada foto sistem pencernaan hewan, ayam misalnya. Ini hasil fotonya nih. Nah, kalian gambar itu yang beda hasil pengamatannya, digambar dengan tangan ya. Nah, fotonya udah jelas sama lah nanti lampirannya ya. Tuh jelas ya kira-kira. Ada lagi pertanyaan silakan. Oh ya, untuk yang mikrobiologi juga nanti lampirkan link video yang diamati ya. Dari yang 6 materi tadi itu kan ada link videonya tuh. Nanti lampirkan aja, itu satu halaman itu. Bisa semuanya sama itu. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk link video itu berarti di print atau gimana? Cukup linknya saja. Kalian copy paste. Bentar ya, ini yang ketinggalan nih sama saya. Untuk lampiran mikrobiologi, ini tunggu, ini video yang mana nih maksud saya nih? Maksudnya nih, Delta. Video yang jadi referensi Pak. Untuk referensi sebagai bahan praktikum. Praktikum SPH atau mikro? Mikro ya? Mikro Pak. Iya. Yang itu maksudnya adalah linknya saja cukup dibuat dalam satu halaman. Nanti kan link video untuk satu materi identifikasi alat laboratorium, link video. Nah ini 2, kayak gitu aja.
Itu di lampiran itu. Izin bertanya lagi Pak, untuk pengumpulan lapraknya via online ya Pak? Itu sudah ada dijelaskan. Ada baca Oh, sampai ke bawah. iya Pak. Coba cek Nah, dulu. tulis tangan ya, tulis tangan, kemudian kalian scan. Nah, ini yang perlu juga saya sampaikan. Cara men-scan kalian itu, misalnya kertasnya seperti ini, ya. Jangan ambil syuting apa? Mungkin kurang jauh. Mengambil fotonya itu jangan miring pula. Jadi nanti kelihatannya seperti ini nanti di file scan PDF-nya. Harus tegak juga ya, seperti apa tampilan halaman laporan praktikum itu, seperti itu juga yang harus kalian foto. Jangan asal-asal foto ya. Kemarin yang ngumpulin laporan praktikum dengan saya itu banyak tuh yang seperti itu. Ada yang miring lah, miring ke kiri, ada yang miringnya malah yang betul-betul miring. Jadi saya mau bacanya kayak mana ini? Nah, harus lurus-lurus mengambil fotonya ya, setiap halaman itu. Kemudian jadikan PDF. Kalau di Google Classroom sekarang, pada saat itu kalau udah kalian update ya di HP masing-masing, itu sekarang udah bisa menjadikan scan foto tadi, foto yang sudah kalian scan tadi itu menjadi PDF langsung. Itu ada caranya. Bisa kalian coba aja sendiri nanti. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, foto aja lah satu-satu. Bagus-bagus fotonya yang jelas, kemudian gabungkan menjadi PDF. Yang boleh diketik itu hanya cover. Cover tuh udah saya arahkan tuh ya di awal-awal chat itu. Yang boleh diketik hanya cover. Kemudian lampiran foto untuk yang SPH. Kemudian untuk yang mikrobiologi lampiran link video, kalian ketik aja di Word satu halaman, ya. Kemudian screenshot halaman buku yang kalian ambil sebagai sumber referensi. Nah, itu di Word itu bisa juga itu, ya. Kalian foto itu. Selebihnya ditulis tangan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Pak, izin lagi tanya. Kalau Ya. buat videonya itu kan misalnya kami kan satu kelompok ini satu kelas gitu kan Pak, dibagi nanti ada yang bagian hewan ini gitu kan. Nanti videonya itu nampakin orangnya nggak Pak? Oh Maksudnya iyalah pas harus ngambil lah. foto gitu. Ya harus nampak. Kalau enggak nanti ini siapa ini yang mau ngambil ya? Kan tadi saya bilang video ini nanti gunanya supaya untuk peningkatan akreditasi prodi kita juga nanti. Oh ternyata prodi kita walaupun pandemik pun masih tetap bisa melakukan praktikum. Nah itu tujuannya. Harus tetap nampak ya. Jadi tentu harus berpenampilan yang rapi dan sopan. Kalau yang muslim mah ya harus tutup aurat. Nah, ya. Tuh. Kalau untuk tikus Pak, tikus kan susah ngambilnya tuh Pak. Kalau kita pakai perangkat tikus kan berarti hewannya udah mati, nggak apa-apa ya Pak kalau udah mati? Ya nggak apa-apa. Yang penting bagi saya untuk memudahkan kalian aja. Misalnya kalian nggak dapet tikus misalnya, udah kalian buat perangkapnya. Kalau misalnya terpaksa mau beli juga, saya tidak menekankan kalian harus beli mencit ya. Membeli mencit itu walaupun murah, tapi kan kalian harus keluar rumah juga. Nah, itu harus jalan juga prokesnya. Jadi kalau misalnya kalian mau keluar rumah, tetap harus jaga protokol kesehatannya ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer ya. Kalau misalnya nanti terpaksa keluar rumah untuk mencari bahan. Itu yang harus saya tekankan nih. Ini gunanya saya rekam nih. Ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya dia udah mati pun, sebenarnya itu yang lebih bagus. Kalau dia udah langsung mati di perangkap tikusnya, itu lebih bagus, lebih mudah kerja kalian nanti. Nah, gitu ya. Ada lagi? Silakan. Untuk yang mikro ada yang bertanya nih? Ada Pak. Kira jelas? Ya, silakan. Ada nggak? Izin Pak. Ya. Dasar teori itu isinya udah mencakup ke 6 materi kan Pak? Iya, sudah mencakup ke 6 materi. Minimal 5 ya, 5 sumber referensi. Untuk yang mikro itu buku teksnya yang 3 itu udah saya bagikan, itu udah sangat bagus bukunya itu.
Kalian aculah dari sana. Udah saya bantu malahan itu ya. Nah, sisanya kalian carilah lagi yang lain. Mau dari apa? Dari sumber yang mana boleh. Kemudian tambahkan dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini kalian carilah di jurnal-jurnal. Kalian cari di Google Scholar ya, Google Scholar. Nah, bisa itu kalian cari artikel-artikel terkait itu. Udah mencakup ke semuanya. Gitu juga SPH ya. Sudah mencakup ke seluruh materi yang sudah kalian pelajari. Kenapa saya fokus ke materi untuk yang SPH? Kenapa saya fokus ke struktur hewannya saja? Karena kalau untuk yang perkembangan itu saya nggak bisa praktikumnya. Nggak bisanya dalam artian harus di lab itu sebenarnya ya. Bisa-bisa aja saya suruh yang SPH ini cari telur ayam satu, kalian cari telur katak misalnya. Nanti kalian pecahin telur ayam tuh. Kalian amatilah struktur amnionnya, kalazanya yang mana, kemudian kalau beruntung kalian mendapatkan embrionya, di mana dia posisinya gitu ya. Boleh juga. Itu pun kalau bisa, tapi saya rasa itu agak menyulitkan ya, apalagi mengamati telur katak juga. Itu agak sulit. Biasanya kalau telur katak itu bagusnya kita mengamati di bawah mikroskop. Jadi nanti kelihatan nanti plasentanya, membran ekstra embrionya di mana gitu ya. Jadi makanya saya untuk yang SPH ini saya fokus praktikumnya hanya ke praktikum tentang struktur hewannya saja, karena itu yang rasanya bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di lab. Nah, untuk yang mikro, janganlah ditanya lagi, nggak mungkin pula saya suruh masing-masing kalian beli mikroskop, saya suruh beli mikroskop, nggak mau kan? Jadi makanya tidak bisa saya lakukan. Jadi hanya sekedar video saja ya pengamatannya. Itu udah saran dari Bu Meli juga seperti itu. Jadi ya itulah kendala kita selama pandemi ini ya. Jadi kalau misalnya mau praktikum di labor itu tidak sempurna juga rasanya. Tapi saya berharap dengan pemberian penugasan membuat laporan praktikum ini ada skill lah hendaknya yang bisa kalian dapatkan. Skill yang harus ada bagi seorang seorang calon guru biologi ataupun sebagai calon peneliti biologi. Ini saya khawatirnya karena pandemi ini masih ada juga nih di antara kalian yang belum bisa megang mikroskop. Nah, bukan megang ya, menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Nah, masih ada juga, saya yakin nih masih ada nih yang belum bisa memakai mikroskop yang benar itu kayak gimana caranya, masih ada itu, saya yakin. Saya takutnya itu. Nah, jangan sampai kita nanti sudah sampai, kita nggak tahu pandemik nih kapan selesainya kan. Nanti tiba-tiba kalian udah semester 7, udah mau PL, mau PLP, mau praktek lapangan ke sekolah-sekolah, mau ngajar, tiba disuruh sama guru pamongnya untuk melaksanakan praktikum, kalian sendiri juga nggak bisa. Nah, saya takutnya ini loh, ya. Karena bagi seorang calon guru biologi minimal menggunakan mikroskop itu udah wajib bisa, ya. Satu skill yang memang harus dikuasai oleh seorang calon guru biologi. Tuh. Silakan, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Dari tadi cuma itu saja yang mau bertanya, yang lainnya mana nih? Sudah paham kira-kira mengenai laporan praktikumnya dan pelaksanaannya seperti apa? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, mungkin saya sampaikan juga untuk UTS-nya saya sampaikan. Izin Ya? bertanya lagi, Pak. Terkait kesimpulan, Pak. Kesimpulan itu setiap 6 praktikumnya atau seluruh praktikum itu cuma satu kesimpulan, Pak? Nah, kalau kesimpulan itu kita mengacu kepada tujuan praktikum kita. Kan sudah saya tuliskan tuh ya, tujuan praktikumnya apa. Berarti juga sebanyak itu juga kesimpulannya. Jadi bagaimana misalnya kalau yang mikrobiologi, bagaimana teknik sterilisasi. Oh, jadi kesimpulannya adalah sterilisasi adalah begini-begini dengan prosedur begini-begini. Nah,
Kayak gitu ya. Secara sederhana saja dengan satu kalimat. Dan yang paling penting bagi saya di pembahasan itu, kalian sampaikanlah kendala dan tantangan yang kalian hadapi selama melaksanakan praktikum ini. Sebentar, saya cas HP, saya cas. Halo, ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Silakan. Jarang-jarang loh saya ngasih kesempatannya kayak gini. Izin bertanya lagi, Pak. Nah, ya silakan. Dia lagi nih. Untuk daftar pustaka, Pak, itu dipisahkan lagi ya setiap materi Enggak, ya kalau 6. enggak, daftar pustaka tetap mengikuti kaidah. Sesuai Oh, abjad dan sesuai contoh yang saya berikan. Jangan asal-asalan ya, ini banyak kan dari internet. Kemarin iya. ada yang seperti itu. Cuma URL-nya saja yang dimasukkan, enggak kayak gitu. Lihat lagi cara menulisnya seperti apa. Sudah saya kasih contohnya itu. Kalian hanya tinggal mengikuti aja. Ya. Kalau daftar pustaka penulisannya pertama harus sesuai dengan abjad, spasi 1 dan diberi satu ketuk spasi di antara daftar pustakanya. Kemudian cara penulisannya bagaimana titik koma, tanda kurungnya, ataupun mana yang harus digaris, mana yang harus tulis miring, itu silakan dilihat di contoh chat yang sudah saya berikan. Sudah ada itu di sana. Kalau misalnya kalian paham menggunakan Mendeley, misalnya contoh, kalau saya paham menggunakan Mendeley, apa pula Mendeley Pak? Bingung pula kalian nanti kan. Mendeley itu sebuah aplikasi atau sebuah aplikasi atau sebuah web yang menyediakan berbagai artikel ilmiah yang bisa kalian temukan di sana. Jadi kalau misalnya sudah ketemu misalnya pembahasan tentang A, di sebelah kalian klik linknya itu, nanti di halaman Mendeley itu, kalau beruntung bisa kalian dapatkan PDF-nya. Nanti di sebelah kanan itu dia nanti ada apa namanya itu untuk bibliografinya untuk daftar pustakanya. Kalian tinggal copy paste aja tuh di sana. Nah, itu boleh kalian ikuti. Ya, itu untuk lebih mudahnya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Pokoknya laporannya digabung aja ya. Jadi makanya judul covernya itu laporan praktikum struktur dan perkembangan hewan atau laporan praktikum mikrobiologi, kayak gitu aja. Tidak spesifik per judul. Jadi nanti di tujuan praktikumnya kalian buatlah nomor A, mengidentifikasi sistem integumen, B, mengidentifikasi sistem urogenital, itu ya, urogenital. Sudah saya contohkan di dalam grup WA. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Sisa. Itu kalau di bagian video yang tadi itu, Pak, kan kita di situ kan ada menjelaskan step-stepnya. Itu dijelaskan secara lisan atau tulisan ya, Pak? Ini video yang mana nih? Untuk Video yang untuk SPH. SPH. Ya, kalau mau dijelaskan dengan dengan lisan juga boleh. Pokoknya gini ya, tujuan saya membuat video itu, jadi nanti judul besarnya adalah ini video mahasiswa yang melakukan praktikum pada masa pandemi. Nah, itu arahan saya nanti untuk di channel YouTube Prodi kita dan channel YouTube saya juga nanti. Nah, jadi buatlah videonya sebagus mungkin. Boleh kalian jelaskan, pertama tekniknya begini, setelah itu begini, boleh, nggak masalah. Mau dikasih teks nanti misalnya, oh pada bagian video ini video terkait proses pembedahan hewan apa, misalnya boleh. Terserah lah, yang penting nanti pada saat saya lihat videonya, oh bagus ternyata, nah bisa saya pertimbangkan nanti untuk upload di channel YouTube Prodi dan channel YouTube saya nanti. Itu.
Yang dikirim nanti bukan linknya ya. Kalian upload aja ke ini. Misalnya udah ada videonya. Ini untuk kedua kelasnya, untuk SPH dan juga untuk yang mikro. Ya kalau yang mikro ada nggak saya suruh tadi buat video pengamatan? Enggak ya, cuma sekedar pengamatan ya. Tidak ada, Pak. Iya, Nggak ada Pak. ya. Saya untuk SPH aja. Nah kalau untuk yang SPH ini, tadi sampai mana tadi saya bilang? Videonya ini nanti kalian upload ke Google Drive kalian aja, Google Drive yang menggunakan akun Google Umrah. Karena kalau kalian gunakan akun Google personal, itu ada limitednya, ada batasannya. Tapi kalau gunakan akun Google Umrah, Google Drive-nya, Google Drive akun Umrah, itu tidak ada batasannya. Jadi kalian mau upload sampai ratusan giga pun, sampai 1 tera pun, itu nggak ada habis-habisnya. Gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Makanya saya suruh yang kuliah dengan saya itu gunakanlah akun Google Umrah supaya kalian, kalau kalian yang ngerti ya, kalian bisa backup data kok ke akun Google Umrah kalian itu, backup ke Google Drive semuanya. Bahkan WA pun bisa juga kalian backup ke sana. Itu enaknya. Kalau pakai akun Google personal itu ada batasannya, kecuali kalian punya duit, kalian berlangganan setiap bulan atau setiap tahun sekian tera untuk akun Google Umrahnya. Saya nggak tahu. Nah, tapi kan biar gratisnya, gunakanlah akun Google Umrah itu, Google Drive-nya. Manfaatkanlah. Mau kalian simpan backup data-data kuliah di sana, itu sangat bagus sekali. Saya sangat merekomendasikan buat kalian. Jadi nanti videonya kalian upload aja ke sana, kemudian linknya kirim ke saya. Nanti biar saya yang download nanti. Ya, tapi jangan linknya jangan dibatasi pula. Kayak LDM, saya kan sering ngasih LDM tuh. Kasih link aksesnya itu adalah editor. Jangan sekedar lihat aja. Itu sudah lihat ya berarti nggak bilang saya upload video kalian itu. Ya. Jadi kirim aja nanti biar saya yang download nanti. Kalau bisa videonya itu tolong kualitasnya yang kualitas yang terbaik. Nanti terbaik bagi kalian resolusinya 360 pixel. Nah, itu jelek lah nanti nyampe di YouTube. Karena di YouTube nanti akan dikompres juga nanti videonya. Ya, ya kalau nggak bisa mentok 1080 ya nggak apa-apa lah, 720 lah paling tinggi. Gitu. Karena kan sering nonton YouTube kan, saya yakin tahu itu maksud saya. Atau ada yang sanggup bikin video 4K, boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak usah lah, karena itu kan terlalu banyak makan pakai data nanti. Ya, mentok-mentok 720 itu udah bagus lah. Ya, kalau nggak bisa 1080. Nah, takutnya nanti videonya nggak usah panjang-panjang ya videonya. Kalau bisa videonya 10 menit, kalian potong-potong itu sangat bagus. 10 menit aja itu udah luar biasa itu kalian buat. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin lagi, Pak, bertanya. Ya, silakan. Ini delta lagi dari tadi nih. Untuk kerapian laprak, Pak, itu boleh pakai garis nggak, Pak? Untuk kertas APS? Boleh. Oh, boleh. Kalian jiplak aja lah kertas double folio itu. Nah, itu kan udah saya jelaskan kan 4-4-3-3 ya. Untuk kalian kasih batas setiap halaman itu. Caranya gini aja supaya kalian nggak ngegaris-garis terus. Kalian garis satu halaman, nanti fotokopi aja. Selebihnya yang pakai kertas tepi 4-4-3-3 itu ya. Nah, itu aja yang kalian pakai lagi nanti untuk menulis laporannya. Itu nggak kerjanya menggaris-garis aja nanti capek. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada duit ya nggak apa-apa lah, kalian garis-garis lah. Tapi agak keras dikit usahanya ya. Boleh mau pakai, tapi nanti di laporannya jangan pakai garis itu ya. Yang udah selesai itu kalian jiplak aja, belakangnya ini double folio, jiplak nih kertas APS kalian. Nah, udah tulislah di sana. Gitu ya. Harus bekerja, berpikir dengan cerdas lah. Ada lagi, silakan. Gimana? Pertanyaan titipan tadi, Pak. Oh, kok adalah pertanyaan titipan. Siapa yang nanya itu? Silakan, ada lagi nggak? Kalau udah paham, nanti saya tutup aja lagi nih. Ada lagi pertanyaan yang masih mengganjal? Untuk modulnya, Pak, kira-kira dibagiin kapan, Pak? Oh iya, kalau modul mikro saya sudah tanya ke Bu Mili dan belum dikirim, nantilah saya
Kalau sudah ada nanti saya kirimkan. Cuma mungkin apa yang kita lakukan ini mungkin tidak akan sama dengan yang di modul praktikum ya. Tidak akan sama karena materinya sudah pasti berbeda. Nggak tahu saya untuk yang mikro. Kalau yang SPH, saya udah baca tuh. Kalau SPH itu udah pasti berbeda. Karena SPH lebih banyak main di lab. Maksud saya lebih banyak pengamatannya di laboratorium. Pengamatan jaringan itu nggak mungkin saya suruh kalian amati jaringan epitel kulit ayam. Nggak mungkin. Kayak mana kalian mau mengamatinya ya? Itu tidak bisa saya lakukan. Makanya saya katakan praktikum yang SPH ini saya lebih berat ke struktur hewannya saja. Kalau untuk yang perkembangan itu agak sulit saya untuk melakukannya di rumah kalian masing-masing. Kalau untuk yang mikro saya belum lihat modul praktikumnya seperti apa. Tapi kalau misalnya yang kelas SPH sudah ada dikasih modul praktikum sama Bu Meli, mungkin bisa dibagi-bagi lah nanti masing-masing ya. Tapi kalau misalnya nanti sudah di-share sama Bu Meli, nanti saya share juga nanti di grup WA. Tapi yang jelas isi materinya kalau untuk SPH sudah saya pastikan itu akan berbeda dengan yang ada di modul. Kalau yang di mikro bisa saja sama, bisa saja berbeda karena saya belum lihat. Itu dulu ya. Ada lagi? Silakan. Sudah paham kira-kira ya? Jadi kalau misalnya nanti kalian terpaksa untuk yang SPH, kalian terpaksa keluar rumah untuk mencari bahan, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Ini sudah saya tekankan ya. Jadi jangan ada pula kasus nanti mahasiswanya malah positif gara-gara disuruh dosennya pergi keluar nyari bahan. Nah, saya nggak mau nanti ada berita kayak gitu ya. Ini saya udah konfirmasi di sini nih ya. Ya ada aja nanti kejadian tuh. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Semoga tidak terjadi. Dan kita semua sehat-sehat saja dan kita berdoalah ya cepat-cepat ya supaya pandemi ini cepat berakhir. Apalagi bulan Ramadan ini biasanya nggak biasanya sih bulan Ramadan ini doanya lebih cepat dikabulkan. Amin. Ada lagi pertanyaan silakan sebelum saya tutup nih. Cukup rasanya? Tidak ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada ya bagi yang tidak bisa gabung ke dalam meeting sekarang, nanti saya coba upload ke YouTube dan silakan dilihat lagi ya detail-detailnya seperti apa. Yang penting intinya adalah laporan praktikumnya dibuat per individu dengan data per kelas. Datanya sudah pasti sama ya. Silakan dibaca-baca lagi nanti di grup WA ini. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Baru muncul kan. Pak, bertanya Pak. Ini terkait praktikum mikrobiologi itu kan nanti di saat mengamati videonya Pak itu kan ada alat-alatnya tuh. Nah alat-alat itu nanti kan dilampirkan itu digambarkan Pak pakai pensil. Nah, yang ya betul seperti itu. Nanti bukan berarti video kalian screenshot video itu terus jadikan kelampiran, enggak. Kalau yang video itu cukup linknya aja yang kalian lampirkan. Tapi yang kalian gambar itu harus sesuai dengan apa yang diamati di dalam video. Misalnya nanti ada labu Erlenmeyer kayak gini bentuknya. Kalian gambar lah. Terus kasih nama, jangan lupa pula ya kasih nama ya. Ini apa nama alatnya? Labu Erlenmeyer misalnya. Atau ini cawan Petri. Kasih keterangannya di sana ya. Oke, baik Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Pak, mau nanya lagi. Yang SPH nih Pak, kan ada setiap halaman ditulis nama lengkap dan NIM di pojok kanan atas. Kalau nggak pakai nggak apa-apa ya Pak? Nggak, saya suruh pakai. Karena ini nanti udah ada kejadian itu sebelumnya. Tulisan di halaman ini begini. Tiba di halaman berikutnya ada beda lagi. Itu udah saya pastikan itu pasti pinjam foto scan laporan temennya. Makanya saya suruh kasih nama. Jadi biar lebih otentik itu tugas kalian yang buat. Wajib
tulis di sudut kanan atas itu. Ya, tulis nama dan NIM-nya. Setiap halaman, nggak ada yang tertinggal. Kecuali cover ya, kalau cover kalian tulis pula itu kan lucu tuh. Cover kan udah ada nama kalian di sana. Ya, yang Kalau kalian tulis lampiran nggak perlu kan Pak? lampiran yang sama itu nggak perlu. Tapi kalau ada yang berbeda, misalnya kalau yang beda kayak apa ya, yang beda misalnya screenshot halaman, nah itu kalian boleh kalian tulis di bagian atasnya itu, ya. Tapi biasanya lampiran tuh banyak yang sama sih, karena datanya data per kelas ya. Pokoknya pakai tulis tangan itu yang saya tengok nanti isi laporannya. Saya udah khatam cara-cara kalian itu untuk yang scan beginian nih, makanya saya kasih yang begitu. Kalau enggak nanti saya nggak akan periksa, ada yang kurang satu pun saya nggak akan periksa nanti. Ketahuan aja nanti nggak ada yang tulis nama halamannya, saya nggak mau periksa lagi. Ingat ya, ini 15% poinnya, jangan sampai tidak atau kosong pula nilai praktikumnya gara-gara kalian ada yang plagiat, ada yang tidak memenuhi syarat seperti yang saya sampaikan tadi, ya. 15% ini juga menentukan loh, walaupun bobotnya kecil, dan yang lain-lainnya juga tetap diikuti. Oh ya, mohon maaf ya, untuk tugas-tugasnya belum ada saya periksa ini, jadi nantilah saya cari waktu nanti untuk memeriksa tugas saudara nanti. Tapi yang jelas infografis itu, tolong yang paling penting bagi saya yang pertama dari pendahuluannya kalian buatlah kalimat ajakan, itu yang sering saya tekankan. Kemudian cara pemilihan warna font dengan background itu sering sekali bertabrakan. Ini banyak nih, saya udah tengok kok sekilas tugas yang kemarin itu. Banyak yang bertabrakan. Kalau misalnya background gelap, tulisannya jangan ikut-ikutan gelap pula. Nah, kalian nilailah sendiri. Misalnya backgroundnya warnanya biru, jangan kalian kasih tulisan fontnya warna merah, itu akan nggak kelihatan. Walaupun kontras ya, merah dengan biru kan kontras warnanya itu. Tetapi itu tetap tidak terlihat kalau secara kasat mata. Jadi memang harus dipertegas dengan warna yang lebih kontras dari itu. Nah, itu yang sering saya tekankan di sana. Kemudian yang ketiga, perhatikan tanda baca. Kemudian yang keempat, kalau ada gambarnya kemudian penjelasan di samping. Nah, seperti itu biasanya dalam tugas infografisnya. Kemudian jangan lupa ikuti materi yang ada di RPS. Ini kadang-kadang ada pula materinya sedikit nggak cukup nggak cukup materi apa? Misalnya materinya 5, kalian yang menjelaskan 2 atau 3, itu juga nggak memenuhi syarat, makanya nilai infografisnya jadi rendah, ya. Mudah kok membuatnya. Kalian canggih-canggih daripada saya. Kalian bisa pakai Canva, kalian pakai HP bisa. Atau pakai apa? Pakai Photograph, mungkin Photograph juga bisa. Atau pakai yang pakai laptop misalnya yang mahir pakai Corel Draw, boleh. Pakai Adobe juga bisa, Adobe Photoshop juga boleh, silakan. Saya nggak membatasi kreativitas kalian. Ya. Itu saya tegaskan untuk tugas infografisnya. Kemudian untuk yang LDM itu kan kemarin ada yang masih banyak yang kosong tuh. Itu belum, makanya saya belum nilai karena masih banyak juga yang kosong. Nanti saya kasihlah batas waktu untuk sampai menjelang UAS ya, sampai atau pas UAS itulah batas akhirnya. Kalian lengkapilah LDM itu ya. Nanti biar bisa nambah-nambah poin-poin nilai kalian nanti untuk nilai penugasannya nanti. Ya, kan banyak yang kosong. Apalagi yang tadi SPH kan banyak nih ya materinya ya. Materi kan 3 tadi itu, mungkin ada yang nggak selesai tadi itu. Saya tengok tadi itu, ada juga yang kosong. Nah, makanya silakan dilengkapi nanti semua LDM-nya sampai sampai batasnya sampai kita UAS nanti. Targetnya kalau kita tidak ada halangan, tidak ada libur, mungkin ada libur tanggal berapa itu ya? Tanggal 1 Juni kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tanggal 1 Juni itu ada libur. Mentok pula hari Selasa. Nah, kalau tidak libur mungkin kita UASnya mungkin sekitar akhir Mei atau awal Juni. Ya. Kira-kira itu. Kemudian jangan lupa persiapkan diri untuk UTS hari Sabtu besok. Untuk yang tadi kelas apa ya yang saya kasih tahu ya? Kelas SPH ya. Yang mikro udah saya kasih tahu belum masalah UTS?
Masalah apa, Pak? UTS. Kapannya Oh, udah? Udah, Pak. Belum? Yang Sudah, 100 Pak. Mei bukan Pak? 100 menit. Nah, sebentar, saya lupa pula. Mei, Pak. Tanggal 1, iya tanggal 1 ya. Jam berapa tadi? Sudah saya kasih ketik atau belum ya? Belum ya? Jamnya belum. Oh ya, belum ya. Kalau yang SPH, sebentar, saya cek dulu. Jam 9 sampai jam 10.40 ya, 100 menit. Soalnya objektif 50 buah soal. Nah, di quizzes juga. Tapi nanti sistemnya bukan sistem apa namanya live quiz seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin saya akan berikan dalam bentuk PR aja. Kalau dalam bentuk PR, jadi bisa kalian lebih fokus nanti mengerjakannya. Kalau dengan sistem live quiz, takutnya nanti nilai UTS-nya jadi rendah karena ya ada yang nggak fokus dengan musiknya lah. Kalau nggak fokus dengan musiknya, matiin aja musiknya kan bisa itu. Ya. Itu untuk yang SPH ya, jam 9 sampai jam 10.40. Nah, untuk yang mikro, mungkin saya samakan aja ya, jam 9 sampai jam 10.40. Jadi barengan kalian ujiannya nih, 2 kelas ini dengan saya. Hari Sabtu besok. Oke ya, sama aja jadwalnya ya. Ada pertanyaan nggak nih? Pak, izin bertanya, Pak. Sama ya, 50 soal. 50 soal dengan objektif. Ini saya share lah di grup WA, nanti ada yang lupa pula. Minggu depannya tetap lanjut ke materi pertemuan ke-9 ya. Baik SPH ataupun yang mikro. Kalau yang mikro berarti lanjut ke materi tentang taksonomi bakteri lagi ya kalau nggak salah untuk yang mikro. Untuk minggu depan. Jadi minggu depan tetap kita masuk ke minggu ke-9. Materi minggu ke-9 dan seterusnya. Nah, untuk lebaran lihat kondisi dulu ya. Ini pasti banyak yang nggak mau kuliah nih setelah lebaran ini. Begini, sebenarnya kalau kita tidak kuliah setelah lebaran itu, tambah lama kalian libur. Kalian mau cepat libur atau lama libur semesternya? Nah, makanya kalau bisa saya lanjut saja untuk perkuliahannya, gitu ya. Kecuali kalian kecuali kita kuliahnya offline, itu mungkin libur itu ya. Bukan mungkin lagi, pasti libur itu. Nah, silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak? Udah cukup rasanya? Udah, Pak. Udah ya? Oke, kalau sudah, saya cukupkan saja untuk hari ini. Silakan persiapkan untuk UTS pada hari Sabtu besok tanggal 1 ya. Serentaknya kalian ujiannya jam 9 sampai jam 10.40, 100 menit dalam 50 soal. Oke, tapi linknya tentunya sebelum itu ya akan saya bagikan. Oke, saya cukupkan saja untuk hari ini. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya ya. Saya tutup, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya close ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, ya sama. Boleh silakan meninggalkan meetingnya. Yes.